Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, kemarin di video pertama kami kemarin saya ingin bercerita tentang bagaimana ikhtiar kami. Namun baru sempat saat ini ya, jadi di video kali inilah saya akan bercerita gimana ikhtiar kami menunggu istri hamil. Dan usia istri hamil sekarang sudah 38 minggu, udah mendekati melahirkan, tinggal hitung hari. Dan kami menunggu ini selama 4 tahun. Selama 4 tahun kami menunggu, dan akhirnya alhamdulillah Allah kasih kesempatan istri untuk hamil. Jadi awal-awal mula baru nikah ya nggak terlalu cemas juga soal anak gitu, nggak terlalu cemas istri hamil atau belum, karena awal-awal baru nikah, karena termasuk singkat juga lah sama istri ini, baru kenal langsung berpikir untuk menikah cepat. Jadi masa-masa itu ya belum terlalu berpikir lah, karena masih pengen ibaratnya habis nikah pacaran lah, kayak gitulah ceritanya. Dan pada akhirnya karena kerjanya pun jauh dari istri, jarang ketemu, jadi ketemunya sebulan sekali. Itu pun udah kepikiran, tahun pertama itu udah kepikiran pengen kali punya anak. Jadi istri pun udah nyuruh ikhtiar macam-macam, udah beli barang makanan apa gitu yang untuk mempercepat kehamilan, sampai pada titik dimana saya jenuh dengan ikhtiar, dan saya mulai berkata kepada istri, udahlah, berhentilah ikhtiar, ngapain lagi ikhtiar kayak gitu, kalau Allah mau kasih nggak pakai ikhtiar, berhubungan badan itu udah masuk ikhtiar, aku bilang sama istri. Karena kalau Allah mau kasih, orang yang nggak kepengen aja, yang curi-curi, yang zina, Allah kasih, padahal boleh dikata baru sedikit masuknya, Allah kasih kalau Allah pengen dia. Jadi belum waktunya, aku bilang. Seiring jalannya waktu ya kayak gitu, udah nggak nyaman lagi lah dengan ikhtiar makan buah ini, minum ini. Karena pada saat itu pikiran pun teralihkan. Di saat orang berhasil hamil, berhasil punya anak karena ikhtiar ini, karena ikhtiar itu diri ini merasa bahwa benda-benda itulah yang buat dia hamil, benda-benda itulah yang membuat istri hamil. Jadi merasa bahwa Tuhan itu nggak ambil bagian dalam hal itu, nggak membuat istri hamil. Artinya mereka udah berpegang pada ikhtiar tersebut, jadi udah menuhankan ikhtiar. Dan pada 9 bulan yang lalu ya 9 bulan yang lalu, tepatnya di 2020, udah mau akhir-akhir bulan, saya mulai mendengar cerita kawan-kawan, macam-macam cerita kawan lah, kalau istri hamil kayak gini. Jadi udah aku putuskan, udah ambil jalan ini aja. Jadi pada saat itu ada jamaah yang biasa disebut Islam Tablik, yang kemana-mana itu tidur di masjid. Jadi minta didoakan lah. Saya bawa air ke jamaah itu doakan air, bacakan Fatihah. Saya kasih tahu niat saya ke situ, dan saya bawa buat tangan lah, oleh-oleh untuk mereka, buat tangan untuk mereka, hadiah untuk mereka. Pada saat itu ya saya bawa pisang. Jadi alhamdulillah setelah habis buat air itu, istri minum air itu
kemudian selang berapa hari gitu ya, 1 atau 2 hari setelah buat air itu, saya bermimpi ketemu seorang kiai. Kiainya saya nggak kenal siapa, dan kiai itu berkata kepada saya, kalau ingin istrimu hamil, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan doa yang pernah diucapkan Nabi Zakaria. Doanya pas dia minta momongan sama Allah di usianya yang sudah tua. Dan katanya doa ini diucapkan pada saat sedang bersama istri di kamar. Artinya sedang berhubungan dengan istri di kamar. Jadi setelah itu ya, saat berhubungan sama istri di kamar ya, saya baca doa itu, doa saat Nabi Zakaria meminta keturunan dari Allah ya. Dan selang 1 atau 2 hari gitu, saya merasa bahwa ada sebuah perasaan di mana, wah, insya Allah ini istri akan hamil. Dan kemudian beberapa minggu, 1 atau 2 minggu gitu, istri pulang kampung, pulang ke Palembang, ke rumah orang tuanya. Nah, di sana baru beberapa minggu di sana dia kabarin dia udah hamil. Alhamdulillah saya saat itu senang, tapi nggak kaget karena memang perasaan saat itu udah merasa bahwa istri akan hamil saat ini, insya Allah, karena perasaan itu udah datang sebelumnya. Nah, saya akan sedikit bercerita. Awal-awal pas menunggu istri hamil itu ya, perasaan kecewa itu nggak ada perasaan kecewa saat istri nggak hamil, nggak ada perasaan sakit hati, kesal, nggak ada. Karena pada saat itu, di saat bulan ini misalnya istri nggak hamil, ya udah pikiran aku bulan depan lah. Pas bulan depannya lagi istri datang, bulan lagi udah bulan depannya lagi istri datang, udah bulan depannya lagi. Jadi rasa kecewa itu nggak ada karena merasa masih ada bulan depan. Walaupun umur kita nggak tahu, tapi kita masih tetap terus berharap, dengan catatan kita nggak kecewa dengan hasilnya. Jadi menunggu seperti itu. Walaupun kawan bilang, kau nggak pandai kok, belum hamil istri. Ya sudah, aku jawab, kalau masalah pekerjaan, cara kerja, mungkin itu bisa boleh dikatakan pandai nggak pandai. Tapi kalau masalah istri hamil atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita pandai atau nggak pandai, bukan urusan ikhtiarnya kita, itu urusan Allah. Manakala seperti Ibunda Maryam, Allah hamilkan walaupun nggak ada suami. Jadi masalah hamil ini bukan masalah suami dan istri, sehat atau tidaknya suami dan istri. Masalah hamil ini masalah Allah berikan atau tidak keturunan kepada kita. Allah percayakan atau enggak keturunannya, percayakan atau enggak kita diberikan keturunan. Jadi enggak ada hubungannya antara ikhtiar, antara hubungan suami istri dengan keturunan. Itu semata-mata semua karena kehendak Allah. Oke, semoga kita semua Allah berikan rezeki, umur yang bermanfaat, dan keturunan yang soleh solehah, serta diberkahi hidup, kehidupan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berikan wawasan yang luas kepada kita. Dan yang belum hamil, semoga Allah cepat berikan momongan, istrinya cepat hamil, dan yang suaminya bersabar saja, karena ikhtiar ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang ini bisa hamil, ini bisa hamil, itu bisa. Sebenarnya semua Allah udah kasih
petunjuknya. Semua karena Allah, bukan karena ikhtiarnya. Jadi berprasangka baik aja. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.